Suara hati. Renungan kita hari ini. Topik, doa dapat mengubah hati yang paling keras. Nas renungan kita hari ini, Kisah Para Rasul 7 ayat 59 dan 60. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudaraku, kita mengenal dalam Alkitab yang bernama Stefanus. Stefanus adalah salah satu pelayan yang terpilih dari 7 pelayan yang terpanggil melayani jemaat mula-mula. Nas di atas adalah doa Stefanus ketika dirinya sedang diadili dan membela diri. Peristiwa kematian Stefanus disaksikan oleh Saulus, dan momen peristiwa ini merupakan titik awal terhadap panggilan Saulus menjadi rasul dan berganti nama menjadi Paulus. Dalam sejarah Alkitab kita mengetahui, kalau Saulus memiliki wewenang untuk membunuh orang-orang yang menyebarkan firman Tuhan Allah. Saulus saat itu tidak segan-segan membunuh pengikut Kristus. Kisah ini mengingatkan kita, sepertinya tidak ada hati yang keras dapat berubah. Sebab, ketika Stefanus dirajam pada saat itu, Saulus juga hadir menyaksikan dan bahkan menyetujui pembunuhan Stefanus tersebut. Tetapi, doa Stefanus menggugah Tuhan, dan justru itulah titik balik anugerah Tuhan bekerja dalam diri Saulus menjadi Paulus. Saudaraku, mengenang penderitaan Stefanus, dirinya tidak membalas dengan kebencian. Sekalipun dirinya dirajam, malahan ia berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Kisah Rasul 7 ayat 60. Mari kita pahami saudaraku, bahwa di dalam Alkitab, tidak dinyatakan bahwa berkat doa Stefanus yang menyebabkan terjadinya pertobatan Saulus. Tetapi kisah ini memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan Allah sanggup bekerja melampaui apa yang terlihat oleh manusia dan mengajak kita umatnya untuk tetap merespons dengan kasih, pengampunan, dan doa, bahkan kepada mereka yang memusuhi kita. Doa dan penderitaan Stefanus sungguh pelajaran yang luar biasa. Doa yang sangat sederhana dan bersahaja, doa yang penuh keramahan, doa yang tidak menuntut balas. Nyatanya doa itu dapat merespons sakit hati Tuhan, sehingga Tuhan sendiri menjumpai Saulus, seorang yang berkuasa, membiarkan Stefanus mati dirajam. Kehadiran Tuhan pada Saulus nyatanya telah merubah hidupnya secara radikal. Saudaraku, dari peristiwa kematian Stefanus, kita dapat belajar bahwa kita tidak dapat mengubah hati seseorang tanpa membawa mereka kepada Tuhan dalam doa. Doa orang percaya akan Tuhan anugerahkan dan sanggup menjangkau siapapun untuk diubahkan. Ingatlah saudaraku, perubahan tidak akan pernah datang melalui amarah atau emosi. Perubahan tidak akan terjadi bila dilakukan dengan pembalasan. Sebaliknya, perubahan besar sering dimulai dari doa, respons yang lahir dari kasih, pengampunan, dan iman keyakinan kita kepada Tuhan, pasti akan terjadi. Seandainya, saudaraku, ada Saulus-Saulus dalam hidup kita, dalam gereja kita, dalam komunitas kita, mungkin mereka yang melukai hati kita, atau menolak, dan atau memusuhi kita. Maka, firman Tuhan mengajak kita untuk mendoakan mereka. Ingatlah, Tuhan sanggup mengubah hati yang paling keras sekalipun, agar berubah. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengajak kita, supaya Tuhan dapat mengambil beban kita. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu saudara atau teman kita yang suka menyakiti hati dan perasaan. Salam baik saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.